Yamutu yauma yamutu wa rasulul rayyati haramatu 'alil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati. Ketika mati dalam keadaan menipu rakyatnya, haram pemimpin-pemimpin itu masuk surga. Anaknya indahnya politik Islam. Kita bongkar ini, kita tampakkan, kita perlihatkan tentang peradaban Islam ini supaya jadikan perbandingan. Saya cuma menyampaikan ini peradaban Islam. Anda beli, alhamdulillah. Anda tidak mau beli, wa ma alaina illal balagul mubin. Cukup bagi syukuran makmun menyampaikan. Ini peradaban Islam. Saudara pakai, alhamdulillah. Saudara tidak mau pakai, alhamdulillah. Saya sudah menyampaikan peradaban Islam ini kepada Anda. Nah, maka kita doakan pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya kampanye, mudah-mudahan jangan mati dulu. Betul kan? Kan doa baik itu. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya ketika kampanye, ya Allah tolong panjangkan umurnya ya Allah, jangan mati. Kalau dia sudah memenuhi janjinya kepada rakyat, mau mati, matilah kau. Insya Allah masuk surga. Ini dalam Islam, peradaban Islam, man waliya min amri ummati fasakun fasuk alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin yang mempersulit urusan rakyat akan dipersulit oleh Allah nanti di padang mahsyar. Kurang jelas kurang. Tapi kadang-kadang yang terjadi, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Begitu kan? Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Mestinya kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Nah, ini dua peradaban. Peradaban iblis. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Setan punya peradaban ini. Quran punya peradaban lain lagi. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Inilah saya bicara mulai dari WC sampai presiden. Kurang lengkap apa pidatonya hari ini? Mantap. Apa? Kurang lengkap apa? Dari WC sampai presiden. Secara Islam, secara peradaban Islam yang saya kemukakan. Kenapa? Berdasar Quran. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutusannya dengan petunjuk yang benar, dengan agama yang benar. Liyudhhirahu, hai para rasul, para ulama, perlihatkan, tampakkan, tawarkan, iklankan tentang peradaban Islam ini. Saya sedang mengiklankan peradaban Islam. Iklan sabun aja boleh, Pak. Iklan peradaban Islam kagak boleh. Iklan sabun boleh nggak? Boleh. Nah, inilah saudara-saudara saya sampaikan. Ya, saya lihat perempuan tuh nggak mau bergerak gitu. Coba perempuan tuh berdiri pulang, saya berhenti. Saya yang tunggu berdirinya ibu supaya pulang. Nggak mau berdiri dan nggak mau pulang. Padahal panas itu. Bu, pantatnya panas enggak? Duduk sekian jam itu. Ya, alhamdulillah saya kejar. Minggu-minggu yang lalu pekerjaan saya yang paling sibuk ke Jawa Timur. Saya kembali 1 minggu ke Jawa Timur 2 kali. Kemarin yang terakhir saya ke Jawa Timur, ke Malang, Maulid, lalu ke Pasuruan, hallnya Kiai Hamid Pasuruan. Kemudian saya ke Sumeneb, ke Bangkalan, Maulid, terus ke Sumeneb, Maulid, balik Jakarta. Jam 12 malam saya meninggalkan hotel Sumeneb untuk menuju ke Jakarta ini karena acara di Jakarta yang juga padat. Dalam keadaan saya ini alhamdulillah Bu, saya sehat Bu. Cuman Allah kasih ujian kepada saya sebagai sabarnya. Saya pernah jatuh, ya sudah 6 bulan ke sekarang ini jatuh di
kamar tidur, bukan di kamar mandi. Setelah diperiksa dokter, Bu, ternyata tulang saya ini sudah keropos. Maklum, Bu, kelihatannya saya tua apa muda, Bu? Hah? Bu, kelihatannya tua apa muda, Bu? Yang bilang tua, terima kasih. Itu yang benar matanya. Yang bilang muda, itu jelas naksir saya. Itu namanya perempuan mata keranjang. Iya, Bu. Umur saya tahu, Bu. Sudah 82 tahun, Bu. Mau masuk 83, Bu. Kawan saya di Jakarta, kiai-kiai mubalik sudah nggak ada semua itu. Sudah tinggal Syukuran Makmun satu yang tua. Jadi lalu ketika diperiksa dokter, kata dokter, Pak Kiai, ini tulang sudah keropos, sudah tidak mungkin walaupun saya ikat nanti dengan kawat spesial tentunya, itu ya bisa saja, tapi Kiai nanti tetap di atas roda. Kalau saya ganti ini onderdilnya, saya bilang, onderdil apa, Pak? Ya saya ganti dengan onderdil bikinan Jerman. Jadi tulang Kiai saya ambil, saya ganti dengan bikinan Jerman. Itu yang bikinan Jerman itu, kalau Pak Kumis potong sapi, ya, lalu pahanya mau dipisahkan, kan ada pentolan yang kayak undi-undi itu. Itu yang keropos, yang pecah, diganti dengan bikinan Jerman. Mahal, Pak. Ordernya apa? Mercedes saja mahal kok, apalagi ordernya orang. Coba sudah, kalau ordernya Mercedes atau BMW mesti puluhan juta. Nah, apalagi onderdil ini, ya sudah, Dok. Kalau terpaksa diganti, ya cuman mahal, Pak. Ya sudahlah, urusan mahal urusan nanti, katanya. Insya Allah saya banyak kawan kok. Masa tega saya nggak keluar di rumah sakit karena nggak bayar? Pasti nanti ada yang bayarin. Diumumkan, pengumuman Kiai Syukuran Makmun berada di rumah sakit, tidak bisa keluar. Mengapa? Karena belum mampu bayar. Saya kira saudara cepat itu. Akhirnya diganti. Nah, jadi yang ngatur ini sekarang saya goyangin ini engselnya engsel Jerman. Tapi saya rasakan jauh enak engsel bikinan Allah. Tapi cuma daripada gitu, daripada saya pakai kursi roda sampai ke kuburan, lebih baik sudahlah diganti saja. Akhirnya saya alhamdulillah, dan di dokter waktu itu tepat, malah lebih cepat. Dan di dokter waktu 2 bulan badai, nanti bisa jalan biasa tanpa tongkat. Ternyata saya 1 bulan lebih, nggak sampai 2 bulan sudah jalan tanpa tongkat saya. Cuman ya itu rasanya namanya barang asing, tidak asli, yang namanya ya apa itu putih, warnanya putih mengkilat itu, yang bulat itu. Kalau kena cahaya itu silong itu. Yang dimasukkan ke pangkal paha saya ini, ya alhamdulillah sekarang bisa jalan. Dalam keadaan begini, saya merasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai umur 82 tahun, saya ini diberikan sehat jasmani, diberikan sehat rohani. Artinya otak saya nggak pikun. Ya kalau pikun nggak bisa pidato kayak tadi kan. Masa tadi pidatonya pikun? Nah, alhamdulillah. Maka kalau saya diundang orang jadi sulit bagi saya. Mungkin Pak Kiai bisa saya bohongi, tapi Allah kan nggak bisa saya bohongi. Diundang Pak Kiai, saya sudah tua, Pak Kiai sudah oh ya sudah Pak Kiai kalau sudah nggak bisa. Padahal saya sehat, saya mampu pidato. Kiai bisa saya bohongi, pengurus masjid bisa saya bohongi, tapi Allah tidak bisa saya bohongi bahwa saya ini sehat jasmani, sehat rohani. Terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Al-Muttaqin. Saya ucapkan terima kasih segala usahanya, segala aktivitasnya. Saya mohon, mari dalam peran peradaban ini
Jangan sampai kalah kita perang antara peradaban barat dengan peradaban Islam sedang tempur sekarang ini yang tidak disadari oleh kita semua, karena peradaban ini, perang ini tidak pakai senjata. Perang ini pakai film, perang ini pakai YouTube, perang ini pakai majalah, perang ini pakai turis yang mereka membawa peradaban-peradaban barat, sehingga kita banyak meniru peradaban barat tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, mari peradaban Islam kita hidupkan dalam rangka melawan peradaban barat, peradaban yang kafir itu. Ini harapan saya supaya kegiatan masjid, aktivitasnya jangan sampai redup. Teruskan bangkitkan pengajiannya. Kalau perlu tiap malam Jumat, tidak nunggu maulid, adakan bacaan maulid tiap malam Jumat di masjid ini. Baik generasi mudanya, ibu-ibunya, adakan yasinan tiap malam Jumat di masjid ini. Apa artinya yasinan seminggu sekali, Bu? Dengan pengorbanannya, pengorbanan hartanya, itu yang saya harapkan. Saudara tidak sadar, kalau masuk masjid hari Jumat, ketika tromol masjid berjalan, saudara jarinya masuk sakunya, kelihatan merah dikembalikan lagi, kelihatan biru dikembalikan lagi, begitu kelihatan 2000 baru diangkat. Betul kan? Ngaku. Saya sadarkan, kalau Anda memasukkan di tromol masjid 2000, jangan merasa beramal, menghina agamanya. Masa masuk surga 2000? Lihat kebun binatang aja berapa? Hah? Berapa? 50.000 masuk kebun binatang, yang dilihat monyet. Masuk masjid, masjidnya alhamdulillah cukup mewah. Ini perlu pemeliharaan. Pak Kumis, mulai hari ini kau jangan memasukkan dia 2000 ke masjid. Mulai hari ini minimal 10.000 ke atas. Niatkan mulai sekarang. Jangan menghina agamamu. Surga 2000. Kadang-kadang menjadi tradisi. Dagang-dagang kalau mau nukar duit kecil, nah tunggu Jumat, nanti pada Jumat kita tukar ke masjid. Ya Allah. Kalau saudara masukkan ke tromol masjid, saya sebagai saksi, tromol 2000, kau menghina agamamu, kau telah melecehkan agamamu, bukan menyumbang, menghina. Ya minimal 10.000 ke atas lah. Oh, anaknya sedikit ketika sekolah dikasih 5.000, mau nggak sekarang? Mau nggak anak Pak Kuis? Mau nggak anaknya dikasih 5.000? Anaknya saja 5.000 kagak mau untuk jajan. Untuk masjid yang kayak begini megahnya, listriknya, airnya, Masya Allah, Alhamdulillah. Masuk masjid jangan kurang dari 10.000. Niati mulai sekarang. Ibu-ibu lebih belanja, letakkan. Sekarang belanja ke pasar, beli sayur, ada lebih 2.000 letakkan, lebih 2.000 letakkan. 1 minggu kali 7 kali 2.000 sudah 15.000, titipkan sama bapaknya. Pak, titip Pak, ini sisa belanja saya 1 minggu 15.000, masukkan ke tromol masjid. Jangan dibelikan rokok. Itu Bu. Apalagi ibu-ibu yang umurnya sudah 60 ke atas Bu, 55 ke atas Bu, sudah tidak perlulah pakai gelang emas, tuh nggak perlu Bu. Tidak menambah cantiknya, sudah tua. Lebih baik ibu amalkan aja. Coba kalau ibu sekarang punya gelang emas, punya kalung emas, ibu umurnya 60, suaminya masih umur 60. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Tapi umpamanya ibu mati duluan, lalu suaminya kawin lagi Bu, dibuka lemarinya, gelang ibu dipakaikan pada istri mudanya, kalungnya dipakaikan pada istri mudanya. Kira-kira ibu di kuburan gigit jari enggak? Ya Allah, itu gelang saya. Ya Allah, itu kalung saya dipakai oleh istrinya yang muda.
Coba berikan ke masjid, ngalir pahalanya. Ini cuma contoh aja. Ya, inilah barangkali pengorbanan sebagai contoh terakhir. Sekarang karena melihat masjid yang begitu megah dan mewah, tolong semua yang Jumatan jangan sampai masukkan duit 2.000, 5.000 ke atas, 10.000 paling minim. Masukkan ke masjid supaya masjid terpelihara, pengajiannya terpelihara, listrik dan semuanya. Lalu masjidnya mandiri, tidak menggantungkan kepada siapa-siapa. Masjid mandiri karena didukung oleh rakyatnya yang sadar. Nanti kalau saya datang ke sini masih ada duit 2.000 enggak panitia? Oh masih banyak pakai. Oh pidato saya gagal. Kalau nanti saya urus masjid, oh pakai ada 1-2 ya, yang 1-2 anggap anak-anak aja lah. Ya, lalu rata-rata 10.000 itu untuk beli rokok kagak cukup Pak. Beli rokok masih 25.000. Nah inilah saya niat, mari berkorban untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren, agar nanti anak cucu kita tidak jadi korban. Sekian kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.